Salawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan gak bosan ya. Kemarin Jumat baru ketemu, nih Senin udah ketemu lagi. Ini kebetulan aja Jumat kemarin kebetulan jadwal khutbah gitu ya. Jadi terkesannya estafet. Baik, Ramadan telah pergi, Ramadan telah usai. Salah satu, kalau kemarin khutbah Jumat yang saya sampaikan, kalau masih ingat, pendidikan Ramadan yang harus tetap kita lestarikan semenjak keluarnya Ramadan adalah kita menjadi orang baik. Kalau khutbah Jumat kemarin. Nah, maka kajian ini salah satu juga pelajaran atau edukasi di bulan Ramadan yang mesti kita bawa dan kita lestarikan adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau di Ramadan kemarin kan interaksi dengan Qurannya kan kita intens gitu ya. Dan banyaklah umat Islam yang bisa intens dengan Quran. Ya, dan itu menyejukkan sekali pandangan itu, pemandangan itu, dan sangat menggembirakan hati kita. Seperti jamaah PNM lah, kurang lebih mungkin Ramadan kemarin berapa kali khatam? Senyumannya menyiratkan sebuah makna. Ya, mudah-mudahan minimal 1 kali khatam lah ya. Mudah-mudahan itu kita bawa nih ke bulan-bulan setelah Ramadan. Minimal kalau kita nggak bisa one day one juz ya one day one ayat lah. Boleh nggak one day one ayat? 1 hari 1 ayat baca Quran boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Boleh nggak begitu? Ntar hari berikutnya dilanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Boleh nggak begitu? Boleh. Daripada nggak sama sekali. Cuman kan kalau dia masih punya otak, Pak. Kalau dia otaknya masih jalan gitu ya. Kan lama-lama mikir, Pak. Ah gila, gue baca Quran sehari sayat kapan selesainya gitu ya. Nah, nanti akan kita kulik ini, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kedepannya memang istiqomah, niat saya ada membahas tafsir juz 30. Tafsir juz amma, tetapi nanti kalau memang nanti Allah takdirkan kita bersama-sama istiqomah untuk belajar bareng, saya mau mulai dari akhir. Ya, dari Al-Fatihah. Pertama kita buka dengan Al-Fatihah tentunya, tapi saya mulai dari An-Nas, enggak dari An-Naba. Pertimbangannya satu, karena ayat-ayat yang dari akhir itu lebih sering kita pakai, ayatnya lebih pendek, jadi pembahasannya akan lebih singkat dan padat begitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti kita bisa lebih menjiwai ketika kita membaca ayat-ayat dari surat-surat pendek tersebut, gitu ya. Baik, pertama definisi Quran dulu deh Pak. Kita kan baca Quran nih, ya. Quran itu mukjizat. Ya, sekarang apa definisi Quran? Ada sekitar 6 poin yang harus masuk dalam definisi Al-Quran supaya definisi itu menjadi jami' mani'. Jadi dalam ilmu ushul fikih, kalau kita mendefinisikan sesuatu itu harus yang jami', yang komprehensif, dan mani'. Mani' itu artinya yang sekiranya dengan definisi tersebut tidak ada celah lagi untuk menafikan definisi tersebut. Nah, maka Quran adalah huwa kalamullah al-mu'jiz al-munzal atau al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub bil masahif al-manqul bit tawatur
al-muta'abbadu bitilawatih. Ada berapa? Satu, kalam Allah. Ya, Quran itu adalah kalam Allah. Dua, bersifat mukjizat. Ada nggak kalam Allah yang nggak bersifat mukjizat? Ayo, ini sedikit saya ajak mikir nih. Mudah-mudahan udah makan siang. Udah makan belum? Apa ada nggak kalam Allah tapi tidak bersifat mukjizat? Ya, betul. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu kalam Allah. Hadis Qudsi itu yang kalau bahasa sekarang gampangannya Nabi cuma memforward, Pak. Cuma memforward pesan dari Allah. Jadi katanya, diksinya itu dari Allah, ya maknanya juga tentunya dari Allah. Nabi hanya menyampaikan, memforward. Tapi kalau hadis Nabawi, itu Nabi dapat maknanya, tapi pilihan kata dan diksinya dari Nabi. Itu kalau hadis Nabawi. Kalau hadis Qudsi biasanya didahului qala Rasulullah, setelah itu qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Itu hadis Qudsi. Gitu ya. Jadi satu, kalam Allah yang bersifat mukjizat. Terus yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kalam Allah bersifat mukjizat, tapi kalau diturunkan ke Nabi Musa, bukan Quran. Tetapi ke Nabi Musa apa? Taurat. Ke Nabi Isa, Injil. Ke Nabi Daud, Zabur. Kalau yang lain masahif ya. Ke Nabi Ibrahim itu bentuknya lembaran-lembaran. Tapi yang bundel kitab itu tadi 4 itu ya. Baik, diturunkan ke Nabi Muhammad. Terus tertulis di mushaf. Nah, itu ya. Kalau yang lain kan tidak tertulis di mushaf, gitu ya. Yang kelima, ini yang spesial. Al-manqul bitawatur, diriwayatkan secara mutawatir. Pernah dengar istilah mutawatir? Apa itu mutawatir? Ini dalam ilmu transisi, Pak. Ilmu hadis ya, dalam ilmu sanad. Kan ada kalimat begini, Pak. Al-isnadu minad-din. Pernah dengar nggak istilah ini? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Udah paham semua ya? Kalau udah paham nggak usah saya terjemahin nih. Nggak usah saya jelasin. Tadi kayaknya manggut-manggut dah. Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama Islam. Ya. Laulal isnad. Kenapa dinamakan isnad itu bagian dari Islam? Karena tanpa isnad, kalau tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa, orang akan bebas bicara apapun tanpa bisa bisa dibuktikan atau bisa di-verify gitu ya. Nah, ini kan bahaya, Pak. Nah, sanad ini lebih dominan itu dalam ilmu hadis. Tapi dalam ilmu Quran tidak kalah penting. Nah, Al-Quran ini sampai ke kita, Bapak yakin nggak Quran yang kita terima ini memang Quran yang ada di zaman Nabi? Dari mana Bapak bisa meyakini itu? Nah, itulah sanad namanya. Nah, sanadnya Quran itu transmisinya gitu ya. Sanad itu transmisi perpindahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini sifatnya mutawatir. Kalau mutawatir itu, Pak, minimal dari satu generasi ke generasi berikutnya itu 10 orang. 10 orang yang apa? Kalau bahasanya yang kredibel, yang amanah. Nggak mungkin 10 orang ini berbohong. Jadi dari zaman sahabat 10 orang yang meriwayatkan, terus ke tabi'in, terus tabi'ut tabi'un, terus sampai ke kita. Yang tidak mungkin ada transmission di situ. Nah, maka kita bisa pastikan bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud bahwa Al-Quran yang jaga siapa, Pak? Yang jaga Al-Quran langsung siapa? Allah. Dalilnya? Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang nurunkan Quran dan kami pula yang pasti akan memeliharanya. Nah, ntar yang menarik kok di sini pakainya kalimat zikir, Pak. Nah, ini ya yang mudah-mudahan nanti kita tidak akan lepas dari Quran. Mudah-mudahan hidup kita semenjak Ramadan kemarin sampai nanti kita akhir hayat, kita semua akan terus berinteraksi dengan Quran sampai akhir hayat. Kalau bisa, bahkan ada kemarin kan kasus, Pak, jamaah lagi lomba apalagi tadarus gitu ya,
Dia meninggal pas lagi baca Quran. Oh, itu kan indah sekali, Pak. Ada kasus dia tuh, hari ke-12 Ramadan, pria meninggal saat membaca Al-Quran di salah satu masjid di kota Makassar. Ini Ramadan kemarin. Ya, Ramadan kemarin ini, bukan bukan lama ini. Berita baru Ramadan tahun ini. Gitu ya. Jadi lagi baca, entah lagi lomba, entah lagi baca tilawah biasa, gitu. Gak lama tumbang, terus meninggal dunia. Terus ada beberapa juga kasus Kori lagi acara gitu ya di Jawa Barat di mana gitu, lagi melantunkan bacaan Quran meninggal. Ya secara zahir Pak, kalau masalah batin Allah punya urusan. Tapi kalau secara zahir, indikator orang begini meninggalnya terus khotimah. Indikatornya ya, indikator variabel zahirnya masalah saroirnya, masalah batinnya urusan dia sama Allah. Ya sama kayak misalkan lagi sholat gitu ya, dia lagi imam lagi mengimami sholat ini, jadi sholat subuh kalau nggak salah ini ya, terus dia nggak lama tumbang, terus meninggal digantikan oleh makmum yang di belakangnya. Ini sama indikator zahirnya husnul khotimah. Masalah batinnya dia ria, ikhlas atau enggak bukan urusan kita. Ya, justru kita bisa menilai orang husnul khotimah ya dari indikator itu gitu kan. Misalnya Bapak nih, mau nggak meninggal lagi dalam keadaan tadi baca Quran, lagi sholat, sujud gitu. Mau nggak Bang? Mau nggak? Lagi meninggalnya lagi sujud misalnya, mau nggak? Nah, ntar asar jam setengah 4 Pak asar. Ya bukan bukan nyumpahin, bukan cuma ngasih tahu gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi Al-Quran itu begitu spesialnya Pak. Maksud saya gini, harapan saya kenapa saya membuka kajian tafsir juz amma ini, kalau memang nanti kita Allah takdirkan bersama, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, Allah menganggap kita orang-orang yang tidak mengabaikan Quran. Kenapa Pak? Nabi Muhammad itu, kita masuk ke sini dulu bentar. Sebelum ke sana, ini dulu kita selesaikan. Jadi, saya ulang, Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang dijamin otentik karena perpindahan transmisi dari generasi ke generasinya itu minimal 10 orang, yang 10 orang ini mustahil untuk bohong. Jadi kredibel orang. Dipercaya lah ya. Ya kalau zaman kita mungkin kan nggak semua orang bisa jadi hakim MK gitu ya. Yang hari ini lagi disorot gitu. Lagi akan dibacakan. Jadi orangnya kredibel lah, amanah gitu kan. Nah jadi kenapa sanad itu bagian dari agama? Karena kalau nggak ada sanad ini Pak, orang akan bebas berbicara. Nah itulah kemudian nanti ilmu hadis lebih rumit karena setiap ulama hadis harus mendeteksi apakah di transmisi sanad hadis itu ada orang-orang yang tidak kredibel, ada orang yang tidak sikoh kalau bahasanya, ada orang yang suka bohong. Makanya ghibah itu kan dilarang ya. Tapi kalau dalam mendeteksi dan mengecek riwayat hadis itu ghibah boleh, Pak. Contoh, misalnya Imam Bukhari mengecek hadis ini riwayat siapa? Fulan bin Fulan. Itu Imam Bukhari, Pak, ngecek satu-satu. Ini Fulan tinggalnya di mana? Oh, di kampung A. Ditanya sama orang kampung situ. Orang ini gimana selama hidupnya? Pernah bohong nggak? Lah, berarti kan orang yang dikorek informasinya, kalau dia ngomong, iya pernah bohong dia tuh. Bohongnya gimana? Waktu itu ngomong mau traktir saya bakso, tapi saya nggak ditraktir. Misalnya, kan bohong tuh berarti. Walaupun hal sepele begitu, Pak, itu jadi catatan bagi ulama hadis. Bahkan, bohong yang sering kita lakuin, Pak, apa? Kucing masuk rumah. Kita mau keluarin kucing, kan susah, Pak. Terus akhirnya kita apain, Pak? Kalau bawa ikan sih oke. Ini nggak bawa ikan, cuma di sini gitu, dibohongin gitu. Seakan-akan atau bawa ikannya, tapi ikannya nggak dikasih. Itu menurut ulama hadis termasuk bohong yang hadisnya jadi cacat kalau dia yang meriwayatkan. Sampai seketat itu Pak. Lah kalau kita bohongnya udah sebanyak dan selevel apa gitu kan. Nah itu ghibah dalam transmisi hadis itu boleh. Kenapa? Untuk memastikan keontentikan hadis. Makanya nanti kalau ada apa orang-orang yang tidak kredibel dalam transmisi sanatnya, hadis itu bisa berstatus dhaif, berstatus palsu. Gitu loh. Kayak ada hadis gini Pak, coba saya mau tanya Bapak kira-kira dengar hadis ini bisa nilai nggak? Dari segi zahir matannya saja. Ada hadis man akala bitikhan dakhalal jannah. Siapa yang makan semangka masuk surga. Kira-kira ini hadis palsu apa enggak Pak? Kalau dari indikator zahir matannya nih, kira-kira hadis palsu nggak? Yang malsuin kira-kira siapa? Tukang semangka Pak. Supaya semangkanya
Aku. Kan gitu. Dan ini ada, bahkan ulama itu ngarang kitab Al-Mawdu'at. Ada 14 jilid, 12 jilid, 10 jilid. Itu isinya hadis-hadis palsu semua. Nah, itu ulama hadis lah. Nah, Quran itu apalagi Quran mau hadis saja sedetail itu apalagi Al-Quran. Maka Al-Quran itu dari generasi-generasi tidak mungkin berbohong. Maka Quran itu bersifat mutawatir. Nah, itu ya mutawatir tadi tuh. Ya. Baik, kita balik lagi. Jadi Quran itu ada berapa poin tadi? Kalam Allah satu, bersifat mukjizat, dua, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tiga, ditulis di mushaf, empat, diriwayatkan secara mutawatir, lima, dan muta'abbadu bitilawati, membacanya adalah ibadah. Nah, inilah enam variabel yang harus ada dalam definisi Al-Quran. Gitu ya. Bayangin Bapak, satu huruf dibalas berapa sih baca Quran? 10. Jadi kalau alif lam mim 30. Bayangin Pak, tadi saya bilang satu ayat pun nggak apa-apa Pak. Daripada nggak baca satu. Loh, saya udah sampein kalau nggak salah pas Ramadan. Saya mengisi di salah satu bank plat merah. Ketika saya menyemangati jamaah untuk terus membaca Quran, security-nya ada yang interupsi. Ustaz, kalau saya punya kebiasaan khatam Quran setiap ganti presiden. Jadi setiap berapa? 5 tahun sekali. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah Pak. Ya kalau kita itu hitungan kasar nih Pak, itu hitungan kasar gitu. Umur dia misalnya 65 tahun. Ya, balik itu kan kalau pria kan ditandai dengan khurujul mani, keluarnya sperma atau berusia 15 tahun Hijriah. Ini Pak, ini perlu tahu nih Pak. Jadi anak laki itu kalau misalkan sampai umur 15 tahun tapi hitungannya Hijriah ya. Beda nggak Hijriah dengan Masehi hitungannya? Akan lebih dulu mana yang tercapai? 15 tahun Masehi atau 15 tahun Hijriah? Hijriah. Ada gap sekitar berapa bulan nanti gitu kan kalau dikalkulasi. Ya, 11 hari bedanya setiap satu tahunnya gitu. Udah tinggal dihitung. Nah, misalnya kita anggaplah dia di usia maksimal lah 15 tahun baru baru balik berarti kan? Karena belum mimpi, belum keluar sperma dan berarti usia produktif ibadah dia berapa? 65 dikurang 15. 40 ya? Eh, 50. Tadi dia per 5 tahun berapa kali? Satu kali hatam. Berarti 50 bagi 5 berapa? 10 kali hatam. Seumur hidup 10 kali hatam. Nggak masalah. Daripada yang nggak pernah hatam sama sekali. Maka harus punya target Pak kita tuh dengan Quran ya. Baik, nah sekarang gini. Perlu tahu juga nih, Ramadan itu kan biasanya ada peringatan nuzulul Quran. Quran itu diturunkan di bulan apa? Ramadan. Ayatnya ini Al-Baqarah 185, Ad-Dukhan ayat 3, Al-Qadar ayat 1. Lailah Mubarakah yang dimaksud di sini adalah Lailatul Qadar. Ya, kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Tapi ini kan terbantah Pak dengan fakta bahwa Quran itu turun ke Nabi Muhammad berjenjang, bertahap. Betul nggak? Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, yang dimaksud dari 3 ayat ini lantas apa Pak? Nah, ini Pak. Yang dimaksud ayat 3 tadi bahwa Quran diturunkan di bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar ada beberapa pendapat. Satu, yang dimaksud adalah itu ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun ayat apa? Nah, Iqra. Ayat 1 sampai 5. Nah, ini turunnya di Ramadan. Makanya karena pertama kali momennya di bulan Ramadan, maka dianggaplah berarti bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Pendapat kedua, yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran satu bundel, Pak. Satu kitab utuh. Kapan itu? Jadi gini Pak, menurut pendapat ini, Quran itu ada 2 kali proses turun. Kan Quran itu disimpan oleh Allah di mana? Segala macam semua takdir di Lauhil Mahfuz. Turunlah Quran ini satu bundel atau satu kitab utuh ke Samaud Dunya. Samaud Dunya itu langit dunia, Pak. Langit dunia. Disebutnya Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat di mana Quran turun secara nih satu kitab utuh turun, Pak. Nah, ini bulan Ramadan. Gitu, Pak. Nah, baru nanti
Dari langit dunia, malaikat Jibril akan menurunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama berapa lama tadi? 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, ini diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, gitu Pak. Paham ya? Jadi ada dua pendapat nih. Maksud bahwa Quran itu turun di bulan Ramadan. Pertama, yang dimaksud adalah ayat pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra dari ayat 1 sampai 5 itu turunnya di bulan Ramadan. Pendapat kedua, maksudnya Quran turun di bulan Ramadan itu adalah yang turun pertama kali, ini turun pertama, ini turun yang kedua kalinya, itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, baru nanti malaikat Jibril menurunkan ke Nabi Muhammad SAW ke bumi selama kurun waktu sekitar 22 tahun kurang lebih. Clear ya? Jelas ya? Sekarang gini Pak, Bapak kerja capek, pasti capek lah ya. Bapak kerja menghabiskan waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Jangan sampai kerjaan kita tidak mendapat berkah. Nah, salah satu keberkahan bekerja Bapak itu ada pada apa? Terus memaintain interaksi Bapak dengan Quran. Nah, dalilnya kita masuk sekarang. Ini Pak, di dalam surat Sod, surat 38 ayat 29. Ini jelas nih Pak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran dari situ. Jadi kalau kita hidup mau berkah, Quran, Pak, Quran. Bahkan seorang ulama Yaman bernama Sayyid Abdurrahman Al-Habsyi, beliau mengatakan, li ajabun atau ata'ajabu liman qala bidhiqun wa bihammun wa indahul Quran. Saya nggak habis pikir sama orang-orang yang ngeluh masalah keadaan ekonomi. Aduh Ustaz, saya ini susah, saya begini begitu. Padahal dia punya Quran. Padahal dia bisa baca Quran. Jadi boleh nggak Bapak baca Quran niatnya supaya dapat berkah dunia? Buat dapat berkah dunia, boleh nggak? Boleh. Kalau buat akhirat mah otomatis sudah pasti, Pak. Tapi Bapak niat nih, ya Allah saya baca Quran tiap hari, saya maintenance. Boleh nggak supaya apa? Rezeki saya lancar, kerjaan saya mudah, saya diberikan keberkahan. Boleh nggak niatnya begitu? Sangat boleh. Oh, memang itu ini yang kita kok dustur pedoman kita. Dengan kita membaca satu huruf, Allah kasih. Bahkan jelas-jelas Pak, nih. Allah nyatakan dalam surat 29 apa ya? Bukan. Di dalam Az-Zumar ya, kalau tidak salah. Surat Ghafir. Surat 40 ayat 29. Ya. Atau ayat berapa ya? Bentar. Jadi Al-Quran itu adalah kata Allah perniagaan yang tidak pernah merugi. Bisnis yang tidak pernah merugi. Nah kalau kita bisnis sama Allah kan nggak mungkin rugi Pak. Surat Fatir Pak, surat 35 ayat 29. Ini jelas-jelas Allah tulis Pak. Innalladzina yatluna kitaballah. Disebut nomor 1 Pak. Sesungguhnya orang-orang yang selalu, baca kalimatnya, selalu. Kalau selalu itu sesekali apa setiap hari? Setiap hari, Pak. Bu, ya setiap hari. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran kitab Allah disebut nomor 1. Baru habis itu wa aqamus shalah, melaksanakan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi di sisi Allah. Orang-orang yang baca selalu, Pak, selalu. Jadi selalu itu everyday, setiap hari. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak baca. Sekalinya mau baca, Qurannya udah diangkat. Tahu nggak salah satu tanda hari kiamat bahwa Quran itu diangkat? Diangkat bukan diangkat maksudnya ditarik dari peredaran. Qurannya ada, bentuk fisiknya
Ada, tetapi yang diangkat apanya? Tulisannya. Apa benar itu Ustaz? Begitu nanti ada? Ya iya. Surat Al-Isra dalilnya Pak. Surat 17 ayat 86. Ini maksud saya Pak. Ayo kita gemburkan lagi ya. Nih, apa kata Allah? Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaika. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kami lenyapkan. Dalam kitab-kitab tafsirnya, ketika mau mengomentari ayat ini, para ulama tafsir menyebutkan satu riwayat dari Imam Ad-Darimi bahwa nanti ada satu malam yang begitu pagi harinya orang-orang terbangun, tidak tersisa satupun huruf dari Al-Quran, baik di mushaf maupun ala qalbi wahidin minkum, walaupun diingatan manusia. Di HP apalagi udah nggak ada. HP kan ini kan tergantung sangat dengan apa namanya, dengan energi ya. Nah sekarang kita kalau baca isu-isu internasional kan sumber energi kita kan sudah banyak terkuras habis, dan bahkan makanya kan ada sumber energi terbarukan. Ya, jadi nanti akan ada satu malam, besok paginya Quran dari mushaf ataupun dari ingatan itu lupa Pak orang. Dan jangan sampai pas itu tiba baru orang-orang pada, oh saya mau baca Quran, lah telat. Nah, kemarin kemana aja Quran dijadiin apa? Dijadiin apa itu? Di buffet pajangan doang. Gitu. Ya sekarang kan bisa baca Quran dari sini Pak. Oh saya aja baca Quran dari sini kok, dari gadget ini, dari tablet yang sekarang saya pakai. Ya, cuman ada satu tips nih Pak. Bapak kalau memang mau aman, yang belum terlalu mahir baca Quran, itu amannya pakai mushaf cetakan eh, Indonesia, Kemenang. Karena ada beda Pak. Ya, ada beda. Contohnya gini. Ada namanya nun wiqayah. Pernah dengar gak Pak istilah nun wiqayah dalam ilmu tajwid? Ya, surat Hud nih, surat 11 ayat 42 Pak. Ini bukan rosem Pak, bukan ilmu rosem, tapi ilmu tanda. Nih ya. Di sini Pak, wanada nuhun. Terus di sini ada nun kecil, kelihatan nggak Pak? Ada nun kecil kelihatan nggak? Nah, nah, di sini nuhnya, ya, nuhnya ini domanya domah biasa Pak. Domahnya begini, bukan domah tain. Jadi kalau bacanya gimana? Wanada nuhuni benahu. Itu bacanya begitu Pak. Wanada nuhuni benahu. Ya, ayat 42 nih. Sekarang kita lihat di mushaf Saudi, Pak. Ya, surat Hud tadi, surat 11 ayat 42. Nah, ini saran dari saya, kalau memang yang belum mahir baca Quran, itu bagusnya dia baca dari mushaf Indonesia, bagusnya. Nah, ini ya. Bentar, coba saya ganti tampilannya supaya gede ya kelihatannya itunya. Mode tablet, navigasi, sorotan penanda. Mana ya? Biar satu halaman full gitu maksud saya. Biar nggak kanan kiri. Surat nama, mode malam, kecerahan teks, tipe halaman. Bukan ini ya. Tampilkan informasi, munculkan. Oh saya nggak paham. Soalnya kecil ini Pak, takutnya nggak kelihatan. Ini ayat 42 ya. Ini ayat 42 nih. Tadi kan wanada nuhuni benahu. Ada nun kecil nggak di situ? Nggak ada. Kalau Bapak teliti di situ nggak ada. Dan nuhunnya itu pakai domatain nih. Tuh. Ya, domatain. Sedangkan tadi di mushaf Indonesia domah saja. Nah, tapi dikasih nun kecil tanda. Kenapa? Karena itu namanya nun ziyadah atau nun wiqayah untuk menambahkan bacaan. Karena bacanya tetap Pak sama, walaupun di sini nggak ada nun kecil, bacanya harus ada nun kecilnya. Ini saya klik coba ya untuk apa namanya untuk ininya audionya keluar nggak ya coba, suaranya keluar nggak? Nah nanti kalau misalkan Bapak di sini nggak keluar, dicek di handphonenya sendiri. Nanti tetap bacanya itu wanada nuhuni benahu. Ada nun kecil gitu ya. Wanada nuhuni benahu. Di situ ada kecilnya. Wifi-nya nggak jalan ini. Jadi intinya itu saya ingin menyampaikan itu saja bahwa bagusnya Bapak
Kalau yang belum lancar ya, kalau yang belum lancar, kalau yang sudah lancar sih nggak masalah. Kalau yang sudah lancar mau pakai mushaf terbitan Saudi pun silakan saja gitu ya. Nah ini coba tadi eh, itunya wifi-nya Jasma, ini pakai yang baru. Oh, nggak jalan juga nih mushaf. Ya berarti berarti memang nanti nanti dicek saja di mushafnya sendiri-sendiri ya. Nah, itu sebagai contoh aja. Jadi kalau saya tuliskan begini nih, biar jelas ya. Tadi kan kecil. Kalau mushaf Indonesia surat Hud surat 11 ayat 42 itu begini tulisannya. Hu, terus di sini ada alif, di sini ada nun kecil, ibnahu gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau Indonesia nih. Ini Indonesia. Nah, kalau Saudi cetakannya begini. Nuhun, domatain. Di sini biasa nggak ada nun kecilnya. Ibnahu gitu. Nah, jadi di sini ada nun kecil, di sini nggak ada. Tapi di sini domanya diganti bukan domatain, domah biasa. Nah, kalau Saudi cetakannya nuhun, domatain. Nah, tetap nanti bacanya sama, nuhuni benahu. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh perbedaan antara mushaf Saudi dengan mushaf Kemenak. Kenapa Kemenak memberikan tanda ini? Itu tadi untuk mempermudah orang-orang Indonesia supaya tidak salah dalam baca. Itu ya. Nah, itu sekedar saran saja. Baik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang saya kira ini yang harus kita jaga untuk kita lestarikan dan istiqomahkan kalau bahasa agamanya. Jangan sampai Ramadan kita bisa baca Quran, rajin. Ramadan selesai, kembali ke factory reset gitu kalau kata Abah ya. Kembali ke settingan pabrik ya, Quran ditinggalin. Jangan, Pak. Ini keberkahan luar biasa dalam Quran. Lagi pula Nabi sampai kok sampai apa ya? Protes ke Allah, Pak. Nah, ini terakhir ya sebagai penutup. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Nabi tuh komplain ke Allah, Pak. Ya Rob, ini gimana? Umat saya ngakunya mau masuk surga. Umat saya ngakunya cinta sama saya, sama engkau. Tapi ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi Muhammad berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, ini kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan." Jangan sampai begitu nanti Qur'annya diangkat, orang-orang udah nggak punya ingatan, menjelang hari kiamat baru pada gerusak-gerusuk mana Quran telah. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan umat Nabi yang dikeluhkan ini, yaitu yang mengabaikan Quran. Jangan sampai. Nah, dengan kita mengkaji tafsir yang mudah-mudahan insya Allah nanti kalau misalkan kita ditakdirkan bersama, begini Pak, Quran itu ada 3 dimensi Pak. Ya, Al-Quran itu ada 3 dimensi. Yang kalau kita salah satunya kita kerjakan atau kita amalkan, kita lakukan, insya Allah kita tidak termasuk yang mengabaikan Quran. Satu, dimensi penulisan teks. Penulisan teks, Pak. Ini yang bertanggung jawab ilmunya namanya ilmu Rasem Utsmani. Ya, penulisan-penulisan ayat itu beda-beda, Pak. Makanya Al-Quran Indonesia dengan Saudi itu banyak beda karena beda mazhab. Al-Quran Indonesia itu mazhabnya Abu Amr Ad-Dani. Kalau Mushaf Saudi itu mazhabnya Abu Daud An-Najah. Jadi beda. Jadi memang tidak sama Quran kita gitu ya. Penulisannya beda. Baik. Pembacaan teks. Nah, pembacaan teks ini yang bertanggung jawab ilmu apa namanya? Ilmu tajwid. Ya, panjang pendek, makharijul huruf, ya, ihdinas siratal mustaqim. So dengan sin dengan sya beda. Kalau nanti bacanya ihdinas siratal, kacau maknanya, berubah makna, tidak sah Fatihahnya, batal sholatnya. Ustaz kok seketat itu ya? Karena memang Nabi baca Quran itu talaki dari malaikat Jibril, nggak bisa di otak-atik dari sananya begitu dari Allahnya. Nah yang ketiga, nah ini harapan saya pemahaman teks Pak. Nah kalau pemahaman teks berarti ilmu yang bertanggung jawab apa? Hah? Tafsir. Nah, ya kalau memang nanti itu kan yang saya kaji kan tafsir gitu ya. Nah, ilmu tafsir di sini. Nah, jadi setidaknya kalau memang nanti kita lanjut mengkaji tafsir juz amma, kita mudah-mudahan salah satu dari 3 aspek Quran ini tidak kita abaikan. Yaitu kita mempelajari tafsir juz 30, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran.
Dengan itu mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Baik ya, saya kira ini cukup untuk pengantar eh, kajian tafsir juz 30 kita dan untuk penyemangat kembali untuk mengistiqomahkan diri kita dengan Al-Qur'an ya, teruslah berinteraksi dengan Quran karena dengan Quran itu kita akan mendapat keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Bahkan tadi Allah sebutkan bahwa orang-orang yang terus selalu membaca Al-Quran adalah orang-orang yang berbisnis dengan Allah, berniaga yang tidak akan pernah merugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu ada pertanyaan. Satu, dua, nggak ada. Kalau nggak ada yang nanya, kemungkinannya dua, paham atau liar. Kalau liar-liar sekalian, paham-paham sekalian. Jadi harapan saya tuh gini, saya ngomong sama Mas Hak, kalau juz amma, terus ayat-ayat pendek, surat-surat pendek kan sering kita baca dalam sholat. Bahkan mungkin kalau sekarang saya tes nih, ada yang hafal nggak terjemah Al-Fatihah dari 1 sampai 7 secara benar atau paham nggak maksudnya apa gitu itu kan menjadi pertanyaan juga gitu. Kok kita baca tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Kayak misalkan wayamnaunal maun surat apa itu? Al maun maknanya apa? Maksudnya gimana? Gitu kan? Kuliah ayyuhal kafirun. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini lebih dekat dengan keseharian kita, daily kita. Jadi mudah-mudahan dengan itu ada pemahaman baru, perspektif baru, atau bahkan yang tadinya belum ngerti jadi ngerti apa yang dibaca dalam sholat. Ya. Baik. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Harapannya kita mudah-mudahan bisa terus berinteraksi dengan Quran dan Allah wafatkan kita dalam status orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan menggelorakan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Apa ada pertanyaan? Oh enggak ada. Ya, dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis, mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nuqatu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dari sekian walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.